Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ibu sebelum memulai materi itu mau absen terlebih dahulu. Yang ibu panggil mohon untuk angkat tangan. Absen pertama Alfiani. Ada Bu Alfiani. Kedua Rendra. Hadir Bu. Ketiga Nia. Hadir Bu. Ya, keempat ada Anggi. Hadir Bu. Oh iya, berarti lengkap semua ya. Iya. Oke, baik. Ya, materi yang akan Ibu bahas kali ini adalah materi mengenai ini, kebijakan moneter di krisis ekonomi Indonesia. Nah, sebelumnya materi tadi malam yang Ibu kirim sudah dibaca atau belum? Sudah Bu. Sudah. Yang Ibu kirim lewat WhatsApp sudah dibaca? Ya, baik. Sebelumnya kalian sudah tahu atau belum apa itu krisis ekonomi? Belum. Belum. Berarti kalian belum paham ya kan? Nah, kebijakan moneter di krisis ekonomi Indonesia. Sejak 72 tahun yang lalu Indonesia itu telah mengalami yang namanya krisis ekonomi, ya kan? Krisis ekonomi itu sangat berkepanjangan sekali, sehingga pada ujung-ujungnya yang paling tinggi itu pada tahun 1998. Pada tahun 1998 itu krisis ekonomi yang ada di Indonesia itu sangat parah sekali. Nah, ada tiga masa krisis ekonomi di Indonesia yang akan kita bahas kali ini. Krisis ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama apa Bu? Yang pertama di sini ada krisis demokrasi terpimpin. Nah, pada awal tahun kemerdekaan Indonesia itu sudah mengalami yang namanya inflasi. Kenapa Bu? Pada tahun awalnya merdeka itu kok terjadi inflasi atau kenaikan barang ya, kalau biasa disebut inflasi itu. Karena pada saat itu Indonesia itu masih memberlakukan banyak sekali mata uang. Pada saat demokrasi terpimpin ini Indonesia memberlakukan 3 mata uang. Jadi banyak sekali mata uang yang berbeda. Nah, kemudian Indonesia sendiri, pemerintah itu sendiri juga tidak ambil diam. Mereka juga mengambil kebijakan moneter. Kebijakan moneter apa Bu yang diambil oleh pemerintah pada saat itu? Nah, kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah ketika demokrasi terpimpin itu yang pertama ada diplomasi beras ke India. Kemudian ada oleh Republik Indonesia. Nah, yang pertama ada diplomasi beras ke India, yang kedua ada oleh Republik Indonesia. Nah, dua kebijakan ini diambil oleh pemerintahan guna untuk mengatasi yang namanya inflasi. Nah, yang kedua ini yaitu kebijakan oleh Republik Indonesia itu untuk memberlakukan hanya satu mata uang yang ada di Indonesia. Yang sebelumnya itu hanya 3 mata uang yang berlaku, kemudian pemerintahan mengubahnya hanya satu mata uang saja. Nah, lanjut ke masa yang kedua, yaitu ada demokrasi liberal. Nah, pada masa demokrasi liberal ini, pemerintahan menyerahkan seluruhnya perekonomian kepada masyarakat. Nah, kenapa Bu? Kok pemerintahan pada saat itu menyerahkan kepada rakyat? Apakah rakyat mampu untuk mengelola semua ekonomi? Nah, jawabannya belum. Pada masa demokrasi liberal ini, pemerintahan menyerahkan perekonomian ke rakyat itu belum sepenuhnya bisa. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali Akibatnya apa? Banyak sekali pengusaha yang gulung tikar rugi. Pengusaha rugi karena
kebijakan yang diambil yaitu yang pertama ada Gunting Sarifudin. Nah, yang kedua itu ada penetapannya Japanese Bank sebagai bank BI. Yang ketiga itu ada kebijakan Alibaba. Nah, yang terakhir ini sangat cocok sekali dengan yang peradabannya tadi. Jadi kebijakan Alibaba itu adalah kebijakan di mana adanya sebuah kerjasama antara pemerintahan asing atau luar negeri dengan pemerintahan yang ada di dalam negeri, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada masa demokrasi Pancasila. Nah, Pancasila. Nah, ada demokrasi Pancasila ini pada era ini kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintahan itu adalah meningkatkan biaya cadangan minimum yang semula itu adalah hanya 3% berubah menjadi 5%. Tujuannya untuk apa, Bu? Tidak salah lagi. Tujuannya sama, yaitu untuk mengatasi yang namanya inflasi seperti itu. Nah, Ibu akan memberikan contoh kepada kalian. Nah, di sini Ibu sudah punya namanya papan gamblang, yaitu nanti akan memberikan contoh. Di mana contohnya itu adalah contoh-contoh dari krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada krisis sosial. Yang pertama kita ambil krisis politik dulu ya. Krisis politik. Nah, adanya yang namanya krisis politik itu karena lamanya pemerintahan Bapak Insinyur Soeharto. Nah, Pak Soeharto itu kan memimpin sudah lama sekali ya, anak-anak. Kalian tahu berapa lama Bapak Soeharto itu memimpin? Tidak tahu. Kalian nggak membaca materi yang Ibu kirim tadi malam. Nanti dibaca lagi ya, karena itu akan menjadi poin plus Ibu kalian. Jadi Bapak Soeharto itu memimpin selama 32 tahun lamanya. Jadi karena lamanya sekali itu memimpin, jadi terjadilah yang namanya krisis politik. Kemudian yang kedua yaitu ada krisis yang kedua ya. Ada krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini terjadi karena banyaknya hutang Indonesia kepada luar negeri. Nah, kemudian selain itu juga banyaknya sekali korupsi, ya kan? Banyak korupsi, banyak hutang luar negeri, akibatnya terjadi krisis ekonomi seperti itu. Dan yang ketiga contohnya yaitu ada krisis sosial. Nah, kan dulu itu banyak sekali ya demo-demo seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh krisis sosial. Krisis sosial itu terjadi karena banyaknya pendapat antara suku satu dengan suku yang lainnya tidak sama, terus daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak sama, mereka akhirnya bentrok satu sama lain. Seperti itu. Baik, tidak terasa materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Saya yang nomor absen 1 ya Mbak Ferry. Ya. Kalau kita nilai tes. Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Pada masa COVID-19 ini atau COVID-19 kan kemarin itu termasuk ke dalam krisis ekonomi atau bukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu bagus sekali ya. Jadi selama kurang lebih 1 tahun ini Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia saja ya, luar negeri juga merasakan banyak sekali dampak-dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 atau corona seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Mbak Olivia nih, corona itu akibat dari corona itu termasuk dalam krisis ekonomi atau bukan, Bu? Jawabannya adalah bukan. Terus termasuk apa, bukan? Itu sangat mempengaruhi perekonomian. Nah, itu termasuk dalam resesi. Nah, kalau resesi itu adalah perubahan dalam 2 kuartal. Nah, kalau krisis ekonomi itu terus akibatnya itu sangat fatal sekali. Seperti itu ya. Nah, sudah paham Mbak Feni? Berarti itu bukan termasuk ya, Bu? Bukan, itu termasuk ke dalam resesi ekonomi seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Baik. Untuk evaluasi pada kesempatan kali
Ibu kasih waktu 5 menit dibeli sekarang. Silakan. Di lembar kertas aja nggak Mama Sultan? Nanti dikumpulkan. Ibu rasa cukup. Lembarnya bisa dikumpulkan sekarang. Silakan. Dari Anggi maju. Oke. Evaluasi ini Ibu jadikan sebagai nilai tambahan untuk kalian. Baik, terima kasih. Berasa cukup untuk materi kali ini ya anak-anak. Ibu, untuk tugas yang di rumah ya ini tugas individu. Nah, kalian bisa membuat clipping mengenai materi yang Ibu sampaikan. Terutama pada contoh krisis ekonomi seperti itu. Baik, sudah paham? Untuk tugasnya, Paham. ya untuk waktunya nanti 2 minggu